الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang hadis Jibril pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam antu'minu billahi antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beriman kepada para rasulnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hadza huwa ruknur rabi'. Ini adalah rukun yang keempat. Ya, rukun yang keempat dari rukun iman kepada rasulnya. Ar-rusul humul bashar alladzina arsalahumullahu ilal khalqi. Para rasul itu adalah manusia. Ya. Para rasul adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada makhluk-makhluknya. Jadi kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul itu dari kalangan manusia. Ya, coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dari kalangan jin, gimana kita ngikutinya? Kan bingung. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Allah utus para rasul ini dari kalangan manusia kepada makhluk. Ya, kepada semua makhluk, dan jin juga, mereka juga mengikuti para rasul ini, ya, dari kalangan manusia. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan para jin yang mereka meminta makan, ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan makanan-makanan yang dimakan oleh manusia ketika mereka mengucapkan bismillah, maka itu jadi makanan bagi kalian. Ya, tulang-tulang yang daging-daging yang dimakan oleh manusia, tulang-tulangnya ketika mereka mengucapkan kalimat bismillah, maka ini menjadi makanan bagi kalian. Artinya para jin juga mereka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Makanya tadi saya katakan, coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul itu dari kalangan jin, tentu kita repot atau susah untuk mengikutinya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa ja'alahum wasithah. Wa ja'alahum wasithatan bainahum wa baina ibadihi fi tablighi syara'ihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para rasul itu sebagai perantara antara mereka dengan hamba-hambanya dalam menjelaskan syariatnya atau menyampaikan syariatnya. Ya, bainahu di sini seharusnya, bukan bainahum. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan para rasul itu sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya dalam menyampaikan syariatnya. Wa hum bashar khuliqu min abin wa ummin illa Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Mereka dari kalangan manusia diciptakan dari bapak dan ibu. Artinya mereka itu para rasul itu juga dilahirkan oleh bapak dan ibunya, dilahirkan oleh ibunya. Mereka memiliki bapak kecuali Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Fa innallaha khalaqahu min ummin bila abin.
Nabi Isa alaihissalam diciptakan dari ibu, ya, dilahirkan oleh ibunya yaitu siapa? Maryam, ya, dan tanpa bapak. Arsalahumullahu subhanahu wa ta'ala rahmatan bil ibad wa iqamatan lil hujjah alaihim. Allah mengutus para rasul itu sebagai rahmat untuk hamba-hambanya. Jadi salah satu bentuk sayangnya Allah sama semua, bukan hanya sama kaum muslimin saja, tapi sama semua manusia. Allah utus rasul, ya, Allah utus rasul, dan untuk menegakkan hujah kepada mereka, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Sampai pada perkataan Nabi Allah Subhanahu wa taala, rusulam mubasyirina wa mundhirina, sebagai rasul yang mereka memberikan kabar gembira dan peringatan, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, agar manusia tidak memiliki hujjah lagi di hadapan Allah ba'dar rusul, setelah kedatangan para rasul ini. Artinya manusia enggak punya alasan lagi, ya, karena Allah sudah utus rasul. Ya. Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, maka mereka beralasan, wah, kami enggak tahu syariat, kami enggak tahu ini, enggak ada alasan lagi, karena Allah Subhanahu wa taala sudah utus rasul untuk mereka. Nah ini ikhwan fillah. Wa qad sahha fi sahihain wa ghairihima fi hadits syafa'ah. Wa hum adadun katsirun. Ya, jumlah para rasul itu banyak. Jumlah para rasul banyak. Awwaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Apa dalilnya Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama? Ya, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di. Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh. Ini menunjukkan Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama. Demikian juga disebutkan dalam hadis sahihain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selain dari mereka, hadis tentang syafaat, di mana orang-orang minta syafaat kepada para rasul. Ya, Nabi mengatakan, annan nas yaumal qiyamah ya'tuna ila Nuh. Orang-orang pada hari kiamat mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mereka datang minta syafaat kepada Nabi Nuh. Mereka bilang apa? Anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahlil ard. Mereka mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi. Jadi kalimat ini menunjukkan Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dari sini juga kita juga mendapati, dan ini juga menjadi dalil bahwasannya sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus, ya, sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus atau sebelum zamannya Nabi Nuh alaihissalam, manusia dulu semuanya beragama Islam. Tidak ada kafir. Ya, tidak ada yang kafir, tidak ada Kristen, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada penyembah-penyembah berhala, semua muslim. Ya, semua muslim hingga di zaman Nabi Nuh atau mendekati zaman Nabi Nuh barulah orang-orang ada yang kafir. Ya, barulah orang-orang ada yang kafir. Dan kafirnya mereka kenapa? Ghulu kepada orang-orang saleh. Ghulu kepada orang-orang saleh, yaitu sebelum zaman Nabi Nuh alaihissalam. Siapa itu orang soleh yang mereka hulu? Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Jadi inilah pangkal kekafiran pada saat itu, hulu atau ekstrim kepada orang-orang soleh. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya sebelum zaman ini manusia muslim semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu umat yang satu, maksudnya semua muslim. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Amma dalilu kauni Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirur rasul fa huwa qauluhu ta'ala.
Adapun dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakinnar rasulullahi wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang dari laki-laki kalian, ya, bukanlah salah seorang bapak dari kalian, namun dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, ya, penutup para nabi. Kalimat khatam di sini ikhwan fillah ini ditafsirkan dengan tafsir yang keliru oleh orang-orang Ahmadiyah. Mereka mengatakan khatam di sini diartikan apa? Perhiasan, ya, cincin. Ya, khatam yang artinya cincin. Mereka tidak mengartikan di sini penutup. Jadi mereka mengatakan khatam di sini maksudnya perhiasan. Jadi di antara para rasul, para nabi, Nabi Muhammad itu adalah perhiasan-perhiasan mereka. Perhiasan para rasul. Jadi bukan berarti dia sebagai penutup. Akan ada nabi-nabi yang lainnya, tapi di antara para nabi ini perhiasannya. Ya. Sehingga mereka pun mengatakan Mirza Ghulam Ahmad termasuk nabi. Nah ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dan mereka kufur, ya, orang-orang Ahmadiyah kafir. Wassaha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi SAW juga bersabda, ana khatamun nabiyyin, aku adalah nabi yang terakhir. Fa'alaina an nu'mina bi anna jami'ar rusul alladziina arsalahumullahu shadiquna fima balaghu bihi 'anillahi wa fi risalatihim. Oleh karena itu, kata beliau, wajib bagi kita untuk beriman kepada semua rasul yang Allah utus. Mereka itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Ini ikhwan fillah, wajib harus kita yakini semua para nabi, para rasul, mereka menyampaikan risalah dengan benar dan tidak ada di antara mereka yang berkhianat. Tidak ada di antara mereka yang berkhianat. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana juga disebutkan kaidah Ahlus Sunnah di dalam meyakini para rasul, nabi dan rasul, yaitu al-iman meyakini bahwasanya apa yang dikatakan oleh para nabi dan rasul itu adalah kebenaran, ya, itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian apa kaidahnya lupa saya. Al-imtithalu fima amara wajtinabu fima naha anhu wa zajara, at-tasdiqu fima akhbara, ya. Membenarkan setiap apa yang dia ucapkan, setiap apa yang dikabarkan oleh para nabi dan para rasul, maka kita benarkan. Jangan pernah sekali-kali ragu. Jangan pernah sekali-kali ragu, ya. Apapun yang disampaikan oleh para rasul, ya, termasuk di kita ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah ragu bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi maka itu adalah sebuah kebenaran. Harus kita yakini, harus kita benarkan, ya. Walaupun tidak masuk ke dalam logika, ya, walaupun nggak masuk ke dalam logika kita saat ini. Contoh yang nggak masuk dalam logika kita saat ini apa? Ini nggak masuk logika kita saat ini. Apa contohnya? Seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti di akhir zaman, ya, tatkala Dajjal tewas terbunuh, kemudian kocar-kacirlah pasukannya, ya, dari kalangan orang-orang Yahudi, kemudian mereka bersembunyi di balik pohon-pohon dan di balik tembok-tembok. Ya, semua pohon berbicara dengan mengatakan, ya muslim, ya ibadillah, hadza warai al-yahud, uqtulhu. Wahai hamba Allah, wahai orang-orang muslim, ini di belakangku ada
orang Yahudi, musuhnya Allah, maka bunuhlah dia. Semua pohon berbicara kecuali pohon gharqad. Ya, semua pohon berbicara. Nah, ini masuk logika kita enggak? Enggak masuk logika kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau kita pakai logika ini enggak diterima logika. Ya, gimana pohon bisa bicara? Ya mungkin, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ini Nabi yang mengatakan dan hadisnya sahih. Hadisnya benar. Nabi yang mengatakan, maka kita buang logika kita. Ya, kita buang logika kita. Karena agama itu bukan logika. Ya, agama itu bukan logika, tapi agama itu adalah dalil Al-Qur'an dan sunnah. Ya, karena kalau seandainya agama itu pakai logika, otomatis ketika kita mau mengusap khuf, yang diusap harusnya yang mana? Yang bawah, kan begitu. Tapi kita diajarin mengusap yang atas. Makanya tatkala ada satu hadis yang sahih, buang logika kita. Ya, karena mungkin di saat ini belum masuk ke logika kita, tapi suatu saat nanti pasti akan masuk. Suatu saat nanti Allah akan kasih ilmunya sama kita sehingga connect dengan pikiran kita, connect dengan logika kita. Oh iya, pohon bisa bicara. Kita bisa mendengar ucapan pohon. Nah, ini ikhwan fillah. Ya, sebagaimana juga di zaman dahulu. Di zaman dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, ya, berangkat di malam hari setelah Isya. Berangkat di malam hari dari Mekah, Makkah pergi ke Palestina di malam hari. Kemudian Mi'raj ke langit, naik ke langit. Kemudian di pagi harinya, di fajar, subuhnya, Nabi SAW balik lagi ke muka bumi. Kemudian Nabi ceritakan sama orang-orang kafir Quraisy. Mereka terima atau enggak ucapan Nabi? Enggak nerima. Kenapa? Enggak masuk logika mereka pada saat itu. Kenapa enggak masuk? Karena dalam logika mereka, berangkat dari Mekah ke Palestina itu berapa lama waktu yang ditempuh? Berapa lama? 1 bulan perjalanan. Tempuhan waktu dari Mekah ke Palestina 1 bulan perjalanan. Ya, naik apa itu? Naik unta misalnya, ataupun kalau naik kuda yang cepat mungkin sekitar 20 hari perjalanan. Nah, ini Nabi dari malam ke Palestina kemudian ke langit, setelah itu paginya balik lagi. Mereka tolak semuanya, enggak masuk akal katanya. Enggak masuk akal kami. Bagaimana mungkin orang dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu 1 malam bisa balik lagi ke muka bumi. Tapi di antara semua mereka, orang-orang kafir tersebut yang mereka enggak meyakininya, disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka apa kata Abu Bakar? Kalau memang itu yang dikatakan oleh Muhammad, maka aku adalah orang yang pertama sekali mempercayainya. Walaupun enggak masuk ke dalam logika dia, aku adalah orang yang pertama sekali mempercayainya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya Abu Bakar dikatakan sebagai As-Siddiq. Coba antum sekarang ditanya. Ada orang ngomong misalnya, semalam saya dari Mekah, tadi siang baru nyampe. Antum percaya enggak? Percaya enggak? Hah? Apa? Malaikat. Tarik. Enggak, ini misalnya ada pertanyaan. Saya semalam dari Mekah. Semalam misalnya jam 10 malam saya di Mekah. Tadi pagi atau tadi siang nyampe, jam 12 siang saya nyampe ke Medan. Antum percaya enggak? Percaya kan? Kenapa? Logika antum udah nyampe di sana. Sudah ada pesawat. Orang dulu mereka enggak nyampe otaknya ke sana. Ya tahu ada pesawat kan begitu. Enggak nyampe logikanya ke sana. Nah, kita percaya kenapa? Logika kita udah nyampe ke sana. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian juga nanti di akhir zaman ketika Nabi mengatakan semua pohon berbicara, Allah pasti akan buka logika kita di situ. Allah Subhanahu wa taala pasti akan buka. Sekarang logika kita enggak nyampe ke sana. Ketika kita ditanya sama orang, ada enggak pohon yang bicara, pohon yang ngomong? Pasti semua orang mengatakan enggak mungkin, mana ada pohon yang ngomong. Kenapa? Logika kita belum nyampe ke sana, ikhwan fillah. Tapi nanti suatu saat pasti Allah akan buka. Ya, Allah akan buka. Kenapa pohon pohon itu bisa berbicara? Kita mendengar perkataan pohon. Ya, Allah akan buka di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini dia. Ya kayak video aja lah. Ya. Kalau dulu kan orang mustahil, gimana caranya dengan benda
kita bisa memutar film masa lalu kita. Kan orang mustahil itu, gimana caranya itu? Kan begitu. Sekarang setelah ditemukan handphone atau memory card dengan kartu yang kecil segini, durasinya sudah bisa sampai 1 harian, kan begitu. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi at-tasdiqu fima akhbara, membenarkan apapun yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun belum sampai logikanya ke akal kita atau ke pikiran kita. Kemudian al-imtithalu fima amara, melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-ijtinabu fima naha anhu wa zajara, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu bentuk keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Alaina an nu'mina bi asma'i man uyyinat asma'uhum lana wa man lam tu'ayyan asma'uhum lana. Kita wajib beriman dengan nama-nama yang dijelaskan kepada kita, nama-nama para rasul yang dijelaskan kepada kita, ya. Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi-nabi yang lain yang Allah jelaskan nama-nama mereka di dalam Al-Qur'an atau dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Dan kita beriman dengan yang tidak disebutkan namanya. Ya, tidak disebutkan nama-nama mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa innana nu'minu bihim ala sabilil ijmal. Ya, kita imani secara global. Ya, para rasul itu banyak, ya, yang diketahui namanya sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaina aidan an nu'mina bi anna ma min ummatin illa arsalallahu ilaiha rasulan litakuma alaihimul hujjah. Kita juga beriman bahwasanya tidak ada umat kecuali Allah utus kepada mereka rasul untuk menegakkan hujjah. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan manusia, menciptakan umat, maka pasti ada rasul di situ. Ya, pasti ada rasul walaupun ada masa-masa fatrah, ya, walaupun ada masa-masa senggang kekosongan para rasul, tapi setiap umat ada rasulnya. Setiap umat ada rasulnya. Bani Israel ada rasulnya. Ya. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul untuk semua umat. Ya, bukan hanya orang-orang Quraisy saja tapi semua umat. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus setiap umat ada seorang rasul agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjauhi taghut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa im min ummatin illa khala fiha nadhirun." Dan tidaklah ada dari setiap umat kecuali di dalamnya ada pemberi peringatan, yaitu para rasul. Artinya tidak ada umat yang tidak ada rasul. Semua umat ada rasul. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa alaina an nusaddiqa bi kulli ma ukhbirat bihi ar-rusul idza sahha anhum min jihatin naqli wa na'lamu annahu haqqun. Dan kita juga wajib membenarkan apapun yang disampaikan oleh para rasul, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Apapun yang disampaikan oleh para rasul, jika itu sahih, kita benarkan. Ya, dari jalur penukilan, riwayat-riwayat, kita benarkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa na'lam annahu haqqun. Dan kita mengetahuinya bahwasanya berita-berita tersebut adalah benar. Ya, berita tersebut adalah benar. Artinya apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masa depan, maka itu pasti benar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di akhir zaman nanti jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Maka itu pasti benar. Ya. Dan kita yakini itu kebenaran. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun nanti ada peneliti dari barat misalnya, orang-orang kafir mengatakan, oh enggak, jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan. Setelah saya teliti, dia buat analisisnya, data-datanya dan yang lain-lain,
Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apapun yang diucapkan oleh Nabi SAW maka pasti itu benar. Itu dia ikhwan fillah, dan ini harus kita yakini. Ya, ini harus kita yakini. Nah demikian. Ya sebagaimana juga Nabi SAW menyuruh kita khitan, ya, mewajibkan bagi laki-laki untuk khitan. Ya, adapun perempuan hukumnya sunnah, ya sunnah muakkadah. Ya, khitan untuk kebersihan. Nah, sebagian para dokter mengatakan khitan nggak bagus. Ya, ini malah merusak organ tubuh. Ya, sebagian para dokter kafir umumnya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan analisis yang mereka buat, data-data yang mereka kumpulkan, sampel-sampel yang sudah mereka kumpulkan, dan mereka pun membuat kesimpulan khitan atau sunat ini tidak bagus bagi manusia. Maka buang itu semuanya ikhwan fillah. Ucapan Nabi SAW itulah yang benar. Nah ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga ya, sebagaimana orang-orang di zaman sekarang mengatakan musik itu bagus untuk kandungan, kan begitu. Apalagi musik-musik klasik, kan begitu. Bagus untuk janin yang ada di dalam kandungan. Padahal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, musik itu bisa merusak hati. Ya, musik bisa merusak hati. Dan apapun yang diucapkan oleh Nabi SAW maka itu pasti benar. Walaupun orang-orang mengatakan oh enggak, ini bagus untuk janin, ya membuat dia tenang, nyaman di dalam perut dengan data-data yang sudah mereka kumpulkan, analisis yang sudah mereka kumpulkan semuanya, maka itu tidak benar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah demikian. Wa alaina an nattabi'a khatamahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengikuti rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu huwa alladhi furida alaina ittiba'uhu, karena dialah yang diwajibkan untuk kita ikutin, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qul ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan ini menunjukkan Nabi SAW diutus untuk semua manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'an, aku adalah Rasulullah untuk kalian semua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang dia memiliki langit dan bumi. La ilaha illahu yuhyi wa yumit, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dia maha menghidupkan dan maha mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya Nabi yang ummi. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun, yang alladzi yu'minu billahi, yang dia beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, dan mereka mengikutinya agar kalian mendapatkan petunjuk. Ya, ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul untuk semua umat. Ya, rasul untuk semua umat. Fa amarana Allahu bittiba'ihi wa qala ta'ala, dan Allah menyuruh kita untuk mengikuti, untuk ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta sama Allah maka ikutilah aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Ya. Ya, sebagaimana sebagian orang mengklaim dirinya mencintai Nabi sehingga buat Isra Mi'raj atau buat Maulid Nabi dengan mengatakan inilah aplikasi rasa cinta kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini sebenarnya bukan aplikasi rasa cinta. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak pernah beliau lakukan. Nabi SAW mengatakan apa? Nabi mengatakan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang tidak ada asalnya dari kami, maka dia tertolak. Jadi klaim mereka yang mengatakan ini bentuk rasa cinta kami kepada Nabi dengan membuat Maulid Nabi, ini adalah sebuah kebohongan, klaim palsu, klaim dusta. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah demikian. Amma ma siwahu minar rusul fa innana nattabi'uhum idza warada syar'una bil amri bittiba'ihim. Adapun para rasul yang lain, maka kita mengikuti mereka jika syariat kita meriwayatkan untuk mengikuti
syariat mereka. Ya. Sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, syariat-syariat Rasul sebelumnya kalau dibenarkan oleh syariat kita maka baru kita ikutin. Kalau nggak dibenarkan sama syariat kita, artinya sebagai syariat Nabi terakhir, sebagai penghapus syariat-syariat sebelumnya, maka kita tidak mengamalkan syariat sebelumnya. Ya. Dan ini juga menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya Nabi SAW Rasul terakhir menunjukkan bahwasanya syariat kita, syariat Nabi SAW ini adalah syariat penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Ya, penyempurna dari syariat sebelumnya. Nabi SAW mengatakan afdhalus salah salatu akhi Daud. Salat yang paling afdal itu adalah salatnya saudaraku Daud. Ya, Nabi Daud alaihissalam. Itu salat yang paling afdal. Gimana beliau salat? Kana yanamu nisful lail. Beliau tidur di tengah malam. Beliau tidur di tengah malam. Wa yaqumu thuluthuhu. Wa yaqumu thuluthahu. Dan beliau bangun di sepertiga malam. Sepertiga malam beliau bangun. Ya. Artinya beliau salat di sepertiga malam. Beliau tidur sampai tengah malam, di sepertiga malam beliau salat. Ya. Kemudian wayanamu sudsahu, dan beliau tidur di 1/6 malam. Ya. Dan beliau kembali tidur di 1/6 malam. Ini gimana nih? Tengah malam jam 12. Ya, tengah malam jam 12. Sepertiga malam pertama jam 10 atau jam 11. Sepertiga dari jam 8 sampai jam 11 lah. Ya, itu sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua dari jam 11 sampai sekitar jam 2. Sepertiga malam ketiga dari jam 2 sampai jam 5. Kan begitu. Jadi Nabi Daud alaihissalam tidur sampai tengah malam. Berarti di sepertiga malam yang ketiga jam 2 beliau bangun, sholat lagi. Kemudian di 1/6 malam beliau tidur lagi. 1/6 itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 4 sampai jam 5. Dari jam 8 ke 9 1, 10, 11 2. Ya, 12 ke 1 3, 1 ke 2 4. Ya, sekitar itulah. Pokoknya 1/6 malam beliau kembali tidur. Ya, mungkin dari jam 3 sampai jam 5 beliau kembali tidur. Artinya di sepertiga malam ketiga beliau bangun salat, setelah itu beliau tidur lagi. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa afdhalus siyamu akhi Daud, dan puasa yang paling afdal kata beliau adalah puasa saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau puasa 1 hari dan berbuka satu hari. Hari ini puasa, besok enggak. Besoknya puasa lagi, besok enggak. Ini adalah puasa yang terbaik dan ini dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya juga termasuk dari syariat kita. Ya, juga termasuk dari syariat kita. Kalau seandainya Nabi tidak membenarkan, maka enggak termasuk syariat kita. Ya, enggak termasuk syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadha hikayatun li ta'abbudi Daud wa tahajjudihi fil laili wa kadzalika siyamuhu min ajli an nattabi'ahu fi. Inilah cerita Nabi Daud, bagaimana ibadahnya Nabi Daud dan kesungguhannya di malam hari, dan begitu juga puasanya untuk kita ikutin. Amma idza lam yarid syar'una bil amr bittiba'ihi faqad ikhtalafa ulama. Adapun kalau syariat kita tidak meriwayatkan, enggak disebutkan oleh Nabi, maka para ulama di sini berselisih. Ya, para ulama berselisih. Hal syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid syar'una bil amri bi khilafihi aw annahu laysa bi syar'in lana hatta yarida syar'una bil amri bittiba'ihi. Apakah syariat-syariat sebelum kita, ya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadi syariat kita selama tidak ada di dalam syariat kita ini menyelisihinya. Ya, selama tidak ada penyelisihan di dalam syariat kita ini tentang syariat orang-orang dahulu. Nabi-nabi dahulu maksudnya.
atau dia bukan syariat kita. Ya, syariat nabi-nabi sebelumnya bukan syariat kita, sampai ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk mengikuti syariat orang-orang terdahulu. Jadi di sini para ulama berselisih, ya. Dia termasuk syariat kita selama tidak ada dalil yang melarang. Sebagian yang lain mengatakan tidak termasuk syariat kita kecuali ada dalil yang menyuruh. Ya, kecuali ada dalil yang menyuruh. Jadi yang pertama mengatakan syariat kita, yang kedua mengatakan bukan. Syariat kita catatannya selama nggak ada dalil yang melarang. Yang mengatakan bukan termasuk syariat kita, ya, selama kecuali jika ada dalil yang menyuruh. Kecuali jika ada dalil yang menyuruh, barulah dia termasuk syariat kita. As-sahih, yang benar kata beliau, anna syar'a man qablana syar'un lana. Syariat orang-orang sebelum kita, syariat nabi-nabi sebelum kita, para rasul sebelum kita, ini juga menjadi syariat kita, kata beliau. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini juga menjadi syariat kita. Idza lam yarid syar'una bi khilafihi. Jika tidak ada dalil yang melarang. Jika tidak ada dalil yang melarang, maka syariat-syariat orang dahulu termasuk syariat kita. Nah, syariat-syariat para rasul dahulu ini termasuk syariat kita, kata beliau, selama tidak ada dalil yang melarang. Li'annahu ta'ala lamma dzakara al-anbiya war rusul qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi SAW, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Nabi SAW, Allah katakan, mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk, yaitu para rasul. Allah beri petunjuk, maka dengan petunjuk mereka iqtadih, ikutinlah. Ya, dengan petunjuk mereka, maka jadikanlah mereka sebagai suri toladan. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, dari berdasarkan dalil ini, maka syariat nabi-nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya, itu menjadi syariat kita selama tidak ada dalil yang melarang. Nah, ini di ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa amara Allahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yaqtadiya bi hadi man sabaqahu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan suri tauladan dari petunjuk nabi-nabi sebelumnya. Wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, laqad kana fi qisasihim ibrah liulil albab. Sungguh tentang kisah-kisah mereka para nabi-nabi sebelumnya itu merupakan ibrah bagi orang yang punya hati, bagi orang yang punya hati. Wa hadhihi fi akhir surah Yusuf allati qassallahu alaina qissatahu mutawwalah min ajli an na'tabira bima fiha. Dan ini adalah akhir dari surah Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Yusuf yang begitu panjang untuk kita jadikan ibrah, ya, untuk kita jadikan ibrah. Oleh karena itulah kata beliau, akhadhal ulama rahimahullahu taala min surah Yusuf fawaidan katsirah. Oleh karena itu para ulama mengambil faedah yang sangat besar dari cerita Yusuf ini, ya, cerita Yusuf. Fi ahkami syar'iyatin fil qada'i wa ghairihi, tentang hukum-hukum syariat, ya, dalam masalah qada dan yang lainnya, ya, pengambilan keputusan dan yang lainnya. Wa akhadhu minha al-amal bil qara'in indal hukmi bi qaulillahi ta'ala wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qad min qabulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu kudda min duburin fakadabat wa huwa minas sadiqin, ya. Oleh karena itu masalah peradilan, ya, ini juga diambil dari syariatnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yaitu dengan qarinah untuk menentukan sebuah hukum, amalan-amalan dengan qarinah untuk menentukan sebuah hukum, ya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, syahida syahidun min ahliha, ya, bawalah saksi-saksi dari ahliha, dari keluarganya, ya, keluarga si perempuan, siapa? Zulaikha, kan begitu. Jika bajunya
yang belakang koyak, ya, fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Ya. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Jika bajunya yang depan koyak, ya, maka si perempuan yang benar, sedangkan Nabi Yusuf termasuk orang yang salah. Tapi jika baju belakangnya yang koyak, maka perempuan yang salah, sedangkan Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Ya, artinya dibuktikan, ya, kalau seandainya bajunya Nabi Yusuf yang depan yang koyak, berarti Nabi Yusuf lah yang mengejar-ngejar Zulaikha, kan begitu. Ya, Zulaikha berusaha untuk menahan, kan begitu, sehingga koyaklah bajunya yang depan. Tapi kalau baju yang belakang, berarti Nabi Yusuf yang melarikan diri. Ya, Nabi Yusuf yang melarikan diri, yang dikejar-kejar oleh Zulaikha, sehingga baju belakangnya yang koyak. Ya, ini menjadi syariat bagi kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Artinya tatkala di dalam masalah-masalah persidangan ataupun yang lainnya harus ada saksi untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Faqalu hadhihi qarinah li'annahu idza kana al-qamis qudda min qubulin farajul huwa alladhi talabaha faqaddat qamisuhu. Ya. Qarinahnya yaitu jika baju Nabi Yusuf alaihissalam depannya koyak, maka laki-laki inilah Nabi Yusuf inilah yang mengejar-ngejar Zulaikha, sehingga koyaklah bajunya yang di depan. Wa idza qudda min duburin minal khalf, kalau belakangnya yang koyak, fahiyallati talabathu wa jarrat qamisuhu hatta yanqadda. Berarti si perempuannya lah yang mengejar-ngejar, ya, perempuannya lah yang mengejar-ngejar hingga akhirnya baju belakangnya koyak. Fahadi qarinah tabata bihal hukum. Nah, qarinah ini, dalil-dalil ini untuk menetapkan hukum, ya, menetapkan hukum. Wal ulama i'tamadu hadhil qarinah wa in kana fi sunnah ma yadullu ala al-hukm bil qara'in fi ghairi hadhil mas'alah. Dan para ulama mereka juga menjadikan sandaran ini, ya, menjadikan ini sebagai qarinah, artinya menjadikan ini sebagai dalil untuk menetapkan sebuah hukum, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Lakin al-qaulur rajih fi syar'i man qablana annahu syar'un lana ma lam yarid syar'una bi khilafihi. Namun kata beliau ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, pendapat yang rajih itu adalah, ya, kata beliau, pendapat yang rajih itu adalah syariat nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kita itu merupakan syariat kita selama tidak ada yang menyelisihinya. Itu perkataan yang rajih, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Walaupun ada juga para ulama yang berpendapat bukan syariat kita kecuali jika ada dalil yang menyuruh, ya. Ini dia khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Walir rusul alaihi wassalatu wassalam alaina an nuhibbahum wa an nu'azzimahum bima yastahiqun. Para rasul-rasul ini wajib bagi kita untuk mencintai mereka dan memuliakan, mengagungkan mereka yang layak untuk mereka, bukan melebih-lebihi. Ada orang yang ekstrim di sini, ada orang yang ifrat dan ada yang tafrid. Ada yang ifrat, yaitu berlebih-lebihan, mencintai Nabi, ghulu kepada Nabi sampai akhirnya meminta-minta kepada Nabi. Ini ghulu. Ada yang tafrid, ada yang meremeh-remehkan, ya, sampai ya meremehkan, nggak perlu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini terlarang dua-dua ini. Kita mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi yang layak pengagungannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan angkat derajatnya menjadi derajat Tuhan. Wa an nashhada bi annahum fit tabaqatil ulya. Dan kita bersaksi para rasul ini tingkatannya di tingkat yang tinggi, min tabaqati ahlil khair wassalah, tingkat yang paling tinggi di antara orang-orang saleh, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, syuhada, dan orang-orang saleh. Jadi nabi itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Ya, para nabi tingkatan yang paling tinggi, kemudian para siddiqin, orang-orang yang siddiq, kemudian para syuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baru setelah itu orang-orang saleh. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Artinya, ya, kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini, tatkala kita beriman kepada para nabi dan para rasul, maka kita mengimani semua mereka ucapannya ucapan yang benar. Ya. Ucapan mereka adalah ucapan yang benar. Kita mengimani nama-nama mereka yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah secara terperinci, dan mengimani secara global jika tidak disebutkan nama-nama mereka. Dan kita melakukan, terkhusus kepada Nabi SAW, kita melakukan, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh beliau dan meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau, dan membenarkan semua hadis-hadis jika itu sahih. Ya, semua hadis-hadis kita benarkan jika itu sahih, walaupun bertentangan dengan logika kita, Dan yang terakhir kata beliau, konfidin rahimani wa rahimakumullah, ya, syariat nabi-nabi sebelum kita, para rasul sebelum kita, ini menjadi syariat kita selama tidak ada penyelisihan dari syariat kita. Ya, selama tidak ada penyelisihan dari syariat kita. Ini pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, yang terakhir tadi itu termasuk salah satu pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah kajian kita tentang iman kepada para rasul, dan insyaallah akan kita lanjutkan nanti dengan iman kepada hari kiamat, rukun iman yang kelima tentang hari kiamat. Baik, bagi antum yang ada pertanyaan, tafadhol silakan. Nah. Masa berlakunya. Kalau nabi-nabi setelahnya datang dan menghapus syariat nabi sebelumnya, maka sampai situlah syariat mereka dan muncullah syariat baru. Tapi tadi sudah kita sebutkan, setiap umat itu ada rasulnya dan mereka membawa syariat masing-masing. Selama mereka menjadikan itu sebagai rasul mereka, maka syariat itulah yang mereka pakai. Ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai datang rasul yang baru yang akan menghapus syariat tersebut. Paham maksudnya? Ya, masih berlaku syariat Nabi Ibrahim. Itu masih berlaku, masih dipakai dan masih dilaksanakan. Cuman di masa di masa fatrah tersebut, orang-orang enggak mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mereka enggak mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan Nabi Ibrahim datang mengantar anaknya Ismail ke Mekah, kan begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengagungkan, memuliakan Ka'bah, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini menjadi syariat bagi orang-orang Mekah. Hanya saja orang-orang Mekah mereka enggak mengikuti syariat ini dan mereka malah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kesyirikan, mereka beribadah kepada Lata, Uzza, Manat dan yang lain-lainnya. Kalau seandainya mereka mengikuti, maka mereka menjadi orang yang benar. Ya. Hingga akhirnya datanglah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian membenarkan sebagian syariat dan sebagian yang lain ya dihapus. Apa salah satu syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang enggak dipakai lagi di zaman kita, di zaman Nabi SAW, artinya dihapuskan? Salah satunya adalah tahannus. Nabi SAW sebelum beliau menjadi seorang rasul, beliau ngapain kerjanya? Tertahannus di gua Hira. Ya, bertahannus di gua Hira. Tahannus itu awalnya dari kata tahannuf. Ya, dari kata tahannuf, Hanafi.
ya artinya ya condong, ya apa namanya, nggak mau kepada kemaksiatan, menyendiri, ya bahasa kitanya, bahasa enaknya apa ya, ya mengasingkan diri, artinya mengembara, ya melakukan pengembaraan, pergi ke gua-gua dan yang lainnya, kan begitu. Nah ini termasuk di syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun setelah Nabi SAW diutus, maka ini nggak ada lagi, nggak perlu kita mengembara ke gua-gua, ke gunung-gunung, ya sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang sufi yang mereka pergi bertapa, bersemedi di gua-gua. Nggak perlu lagi, karena ini bukan termasuk syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang mereka lakukan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Atau di zaman sekarang ini mereka mengembaranya bersuluk-suluk ria di rumah-rumah kecil, pondokan-pondokan dan yang lainnya. Ini nggak termasuk syariat kita lagi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun mereka melakukannya. Nah ini dia. Wallahu taala a'lam. Naam. Enggak. Mereka tetap mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mereka tetap harus mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu berbeda dengan yang di Bani Israel. Karena Nabi Ibrahim mengantarkan anaknya Ismail mengantarkan istrinya Hajar dan Ismail ke Mekah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada mereka di situ. Ya, maka mereka harus mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam di situ. Tapi mereka nggak ngikut. Mereka nggak ngikut di sini. Ada demikian. Iya, haji syariat Nabi Ibrahim dan dibenarkan oleh Nabi, apa artinya syariat kita membenarkannya, maka kita ikutin syariat haji. Ya, kita ikutin syariat haji. Nah demikian. Demikian juga khitan. Ya, khitan dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak dibenarkan itu adalah tahannusnya tadi. Itu salah satu syariat Nabi Ibrahim, ya. Nabi SAW bertahanus di Gua Hira, menyendiri, ya bersemedi lah. Bahasa kita bersemedi, bertapa dan yang lainnya. Ini kan nggak ada lagi, nggak perlu kita bertapa. Ya, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang Hindu, Buddha atau orang-orang Sufi, ya, yang mereka bersuluk-suluk ria, menyendiri di gua, di kelambu-kelambu. Kalau dulu di gua-gua, sekarang di kelambu-kelambu. Nggak ada lagi. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Ada demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.